dibatasi ini ya. Jangan saya lompat pula. Tapi kalau jatuh sambut nanti ya. Lah kalau nggak disambut ya susah kan. Ya, sebelum saya memulai. Coba lihat saya, karena tadi saya naik disambut dengan lagu yang begitu mengesankan. Saya mau tanya, saya ini belum mulai nih ya. Saya cuma mau tanya, dengan kondisi yang begini Anda lihat saya, Anda percaya saya ini jadi ustadz? Ya, kok bisa dikecoh dengan penampilan sih? Ya, jadi ustadz. Betul. Lihat sekarang. Saya mau nanya, Anda yakin nggak? Saya belum mulai ini, masih perkenalan aja. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to. I've never knew that it would go so far when you love me on that boulevard comes again. Anda percaya? Saya Ustadz? Hah? Comes again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another day. Then let me feel it isn't real that I have been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me where we will be happy. I've never knew that it would go so far. Tuh kan? When you left me on that boulevard comes again, you would release my pain, and we could be lovers. Nah itu yang benar. Bukan ustaz, penyanyi jangan-jangan ini. Hah? Penyanyinya love song lagi. Ya kan? Kupandang di kau lalu jatuh cinta bagai pertama. Ku cumbu di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau berulang tahun, ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu, ku tahu usiamu baru 11. Wow, wow, Carmila. Oh, wow, Carmila. Oh, wow, Carmila. Oh, wow, Carmila. Tak kuduga kau balas cintaku. Penuh kasih bagai orang dewasa. Kau hui terus sih? Ustaz apa penyanyi? Ustaz apa penyanyi? Kita rubah segmen sekarang. Gak jadi nyanyi deh. Kita ngaji. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bayati pembuka. Ada nggak ustaz lain begini? Jangan-jangan saya ini salah undang Anda.
Panitianya. Ya. Qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Bisa ya? Hah? Mantan penyanyi jadi ustadz. Bukan mantan ustadz jadi penyanyi. Ya. Oke, baik. Mana laki-laki satu orang? Maju kemari. Hah? Pulang? Kok pulang? Minta tolong satu orang laki-laki kemari. Siapa aja satu orang? Enggak pingsanan di sini. Mari. Ya, saya tadi disampaikan belajar Quran setelah tidak melihat. Dalam usia 48 tahun. Banyak orang menghafal Quran dalam kondisi buta, tunanetra, banyak. Tapi udah usia 48 tahun tunanetra baru start belajar Quran itu sedikit. Karena menjadi tunanetra lebih enak memilih profesi jadi tukang pijat. Betul nggak? Nah, saya pijatnya khusus. Anda lihat khususnya. Tangan kiri pegang. Dekatkan di mana saya pegang. Sini tangan kanan. Ini lihat. Saya cuma pegang aja ini. Ini saya cubit di sini. Kan cubit kan? Saya cubit di sini. Letakkan mic-nya di sini dekat tangan kita. Nah, lihat bunyi dia. Bunyikan. Bunyi nggak? Padahal cuma pegang aja. Tarik. Sakit nggak? Sakit nggak? Biasalah dicubit biasa kan? Bunyi. Ya kan? Dan ini uniknya bisa di mana aja saya pegang. Pegang lagi. Tuh, maaf ya, maaf. Saya pegang kupingnya. Taruh mic-nya di sini biar kedengaran. Dengar. Kupingnya pun bunyi. Jadi pijatnya refleksi khusus. Maka istri saya nggak pernah minta cerai dari saya. Kenapa? Pijatan refleksinya khusus. Saya datang bersama istri loh ini. Di antara ada ini ada istri saya. Di antara. Nggak tahu ada nambah lagi nggak di antara sini. Tapi sementara masih satu kok. Ya, nanti saya kenalin, nanti beliau berdiri nanti. Ya. Oke, jadi pijatnya khusus kan? Bukti kan? Bunyi ya? Kuping aja bunyi ya? Oke, baik. Makasih. Silakan duduk. Makasih. Dipegang aja bunyi. Wah, asik juga ya. Oke, baik. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Saya tanya dulu, yang saya baca barusan itu surah ayat apa itu? Ya, Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu surat yang berapa? 23. Itu kenapa? Surat 23 ayat berapa? 97 dan 98. Ta'awuz. Rabbi, ya Rabb. Rabbi, a'udzubika. Aku berlindung pada Allah. Pada engkau. Rabbi, a'udzubika. Min hamadzati syayatin. Dari bisikan-bisikan syaitan. Ayat 98-nya. Wa a'udzubika Rabbi. Dan aku berlindung pada engkau ya Rabb. Ayyahdurun. Datangnya syaitan itu padaku. Aku berlindung ya Allah. Tolong. Lindungi aku supaya nggak diganggu. Karena saya mau ceramah ya Allah.
Saya mau menyampaikan Quran ya Allah. Supaya mereka, setan-setan itu tidak ganggu saya ya Allah. Bukannya dengan ta'awuz. Ya. Jadi ta'awuznya bukan surat 16 ayat 98. Apa itu? Fa'idha qara'tal Qur'ana, maka apabila kamu hendak membaca Quran, fasta'iz billahi, maka mohonlah perlindungan pada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan terkejut. Maka fasta'iz billahi, mohonlah perlindungan pada Allah. Menjadi kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pun boleh. Baru yang kedua. Apa yang keduanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini sekarang ada 400 peserta, tadi hampir 100 peserta tak jawab. Kalaupun ada yang menjawab di 100 itu, agak lemah dan tidak bersemangat. Tidak demikian muslim dan muslimah. Coba kita bedakan sekarang. Saya tawarkan Anda yang mau menjawab salam saya dengan penuh semangat dan karena Allah untuk mendapatkan pahala dan Anda membalas doakan pada saya dengan salam itu, saya doakan ya Rabb, mereka yang menjawab salam saya hari ini ya Allah, tolong ya Allah lunaskan semua hutang-hutang mereka ya Allah. Kok jadi belum lagi udah jadi lebih ramai ya? Dan ya Allah yang belum dapat jodoh, cepat ya Allah dapatkan mereka jodoh mereka. Temukan jodohnya ya Allah. Wih, lebih semangat lagi ya. Oke, saya ulang. Saya mau buktikan bahwa terjadi upgrade, peningkatan yang beda, improve. Dengan tawaran yang tadi. Saya sudah doakan tadi. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look, you see, that's very different. Right? Very different. The first, that's a little bit was weak. You answer my question. You answer my greeting. But you answer low profile. But the second one, wow, penuh semangat. Yes. Benar? Hah? Begitu kan? Jauh beda. Nah, itu baru ciri muslim. Semangat. Ya, oke. Sudah? Qurannya siap? Sudah, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Huwallahul malikil hakim al-jawadil karim al-azizur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah 6 Al-An'am ayat 155. Apa kata Allah? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kita dengarkan terjemahannya. Kita dibantu hari ini oleh Ustadz Syukri ya, dari Ibnu Katsir dan juga insyaallah putra saya yang juga sudah hafiz akan membantu program komputerisasi mereka ya. Silakan dibaca. Yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Fattabi'uhu, ikuti Quran itu.
Ini perintah, hukumnya wajib. Karena Allah langsung perintah, ikuti. Quran itu ikuti. Wattaqu, taati, patuhi, bertakwalah kamu. Kalau kamu ikuti dan kamu taati Quran itu, kamu ikuti dengan takwa, la'allakum turhamun. Allah akan kasih rahmat ke dalam hatimu. Dan Allah bilang, kalau Allah mau kasih rahmat, rahmat apa saja yang Allah berikan, Allah tidak pernah pilih-pilih. Siapa saja yang mau rahmat Allah, silakan, Allah akan beri. Dan kalau Allah sudah beri rahmat itu menjadi milik kita, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Maka kata Allah, akan kujaga, akan kutahan rahmat itu. Tak ada yang bisa memindahkannya ke tempat siapapun yang nggak bisa. Milik orang itu, karena Allah kuasa melakukan ini. Di mana ini? Surat Fatir, surat berapa? Surat Fatir, surat berapa? 35. Yang Hafiz tahu itu. Surat Fatir, surat 35, ayat 2. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. Nah, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia sebagai berupa rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Nggak ada yang bisa. Ya Allah, saya belum siap, jangan dulu deh rahmatmu. Ya Allah, besok aja deh. Aduh, kayaknya ini saya belum cocok, ya Allah, ntar dulu deh. Nggak ada. Kalau Allah sudah pilih, Allah berikan rahmat itu apa saja bentuknya dan bagaimanapun, maka rahmat itu menjadi milik orang itu. Dan kemudian Allah pertegas. Lanjut. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan kalau Allah sudah beri, kemudian Allah tahan, Allah jaga, Allah rawat, rahmat itu tak ada seorang pun yang bisa memindahkannya. Dahsyat nggak? Maka itu akan menjadi milik orang itu dalam rahmat Allah. Hari ini, yang hadir hari ini, mendengarkan beberapa ayat ini dan kemudian sepenuh waktu pertemuan hari ini full dengan Quran. Maka inilah yang Allah pilih, orang yang mendapatkan rahmat Quran pada hari ini. Itu untuk Anda semua. Takbir! Kok sekali sih? Saya biasanya 3 kali di luar sana. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali takbirnya aja. Belum yang lainnya. Coba. Takbiru. Masih kurang keren itu. Takbiru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Begitu dong. Dengan genggaman dan sentakannya kok. Yes. Full power. Bisa? Bisa? Menjadi pejuang berjihad di jalan Allah harus keren. Takbiru. Masih kurang, itu baru 76%. Jadi masih 24% lagi belum keluar. Upgrade. Takbiru. Nah, baru 87%. Loh benar, karena 36 orang ada di sana, beberapa orang. Di sana ada berapa orang, di depan ada berapa. Tidak jawab, jawabnya takbiru, takbiru. Allah, Allah. Yes. Ya, ini serius ya, ini Islam ini. Ini semangat Islam. Harus dikobarkan kembali. Bangun, bangkit, lakukan yang terbaik. Karena apapun yang Anda lakukan adalah untuk diri Anda. Betul? Dan ini menyebutkan takbir sebagai kalimat yang baik itu adalah kalimat thayyibah. Betul? Kalimat yang baik. Lihat kata Allah, yang berbuat baik itu apa yang didapat dan untuk siapa? Surat 17 ayat 7. Ingat dengan baik. Surat 17 ayat 7. Catat. Surah dan ayatnya aja. Mari kita dengarkan dan tampil di sana. Yuk lihat. Apa terjemahannya? Ya artinya, jika kamu berbuat baik,
berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Kalau begitu kenapa kita harus ragu-ragu? Yang kita lakukan ini adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kamu berbuat baik, maka itu kebaikan akan kembali untuk dirimu sendiri. Jadi harus total. Semua amal soleh yang kita lakukan dengan penuh semangat, full power, total. Maka Allah katakan, semua amal soleh yang kamu lakukan balik untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu melakukan pelanggaran, kejahatan, kesesatan, itu juga akan dikembalikan kepada dirimu sendiri. Dan kamu akan diminta nanti pertanggungjawaban. Kenapa tidak tanggung? Kenapa harus tanggung? Kenapa tidak total? Betul nggak? Surat 45 ayat 15 ini. Kata Allah, Man amila solihan fali nafsih wa man nasa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Saya mau tanya, menjawab salam dengan takbir tadi amal soleh bukan? Ayo total takbiru. Baru ini benar kajian duha. Ya, karena duha itu kan awal pagi yang udah siap dengan penuh semangat. Baru aja kita lewati subuh. Subuh itu asbah, ya enggak? Ya kan? Subuh itu asbah. Artinya apa? Siap dengan rencana. Agenda pertama setelah subuh udah lapor sama Allah, ya Allah, saya akan kajian duha pagi ini. Berarti dengan penuh semangat. Nah, inilah dia. Tapi begitu pun subhanallah. Tadi itu sebenarnya baru 95%. Tapi oke lah, untuk hari ini toleransi lah 5%-nya. Ya. Nanti kita olah dulu, dia bangkit sendiri. Oke ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang mau saya sampaikan? Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang enggak mulai baca Quran, menghafal Quran setelah tidak melihat dalam usia lanjut. Banyak enggak? Setelah usia lanjut. Banyak. Kalau menghafal Quran usia lanjut aja banyak. Tapi usia lanjut terus tunanetra. Nah, itu dia. Jadi sungguh saya hampir tidak melihat Anda semuanya. Tidak. Karena mata saya ini saya menderita glaukoma. Dan seluruh saraf mata saya habis. Saya tidak punya saraf mata lagi. Perumpamannya gini, saraf mata yang ada tuh sisa di 3% di ujung aja lagi nih, di ujung kanan. Ini tidak ada lagi. Jadi kalau saya buat begini, ini saya masih melihat nih bayangan tangan saya, 5 jari. Begitu saya pindahkan gini, jempolnya hilang, nggak tahu hilang kemana nih. Telunjuknya hilang, hilang semua. Saya letakkan pun di sini sudah nggak ada lagi, nggak ada. Bayangkan. Balik baru muncul nih, keluar dari guha, keluar kelingking, jari manis dan sebagainya. Jadi saya memandang ini, yang saya pandang ini hanya sujud sini aja. Sini enggak. Dalam kondisi yang demikian ini, saya baru tersadar. Ya Rabb, aku belum tahu apa-apa tentang Al-Quran ya Allah. Usiaku sudah 48 tahun. Saat itu, hari ini saya sudah 60 tahun lebih. 62 menuju 63. Coba, jadi saya start menghafal Quran usia 48 tahun. Dengan tidak melihat lagi bacaan. Tidak lagi lihat Quran. Jadi cuman dengar. Dengar, ulang. Dengar, repeat. Dengar, ulang. Dengar, ulang. Perjuangan yang tidak gampang. Kalau Anda sekarang mendengarnya, mengulangnya, ada Quran di depan mata Anda. Betul tidak? Gampang. Oh, ini tajwidnya begini. Ini barisnya 2 harkat. Ini begini. Ini idgham dan sebagainya. Anda bisa bacakan. Anda tahu. Saya enggak. Dengar, hafal. Dengar, hafal. Dengar, hafal. Udah dapat? Datang ke guru. Guru mau setor. Baru setor. Berapa banyak? Ya, ini 1 halaman guru. 1 halaman. Yuk baca.
Baca, nah diperbaiki kalau ada yang salah, dibenahi. Coba. Dan datang ke guru pun mesti dipapah. Kenapa? Karena nggak ngelihat. Anda kan enak sekarang. Jadi kalau Anda mau mengikuti apa yang saya lakukan, bagus. Tapi jangan semua. Ikuti cara belajarnya aja. Kalau ikuti mesti buta dulu, Anda nggak mau. Iya kan? Ada yang mau buta dulu? Pasti enggak. Gitu. Atau nggak usah buta dulu, Anda buta saja deh. Pakai saja. Anda buta saja nggak bisa Quran. Mau? Lebih berat lagi kan? Nah jadi sebelum Allah ambil mata kita, yuk kita belajar Quran dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Itu pondok Ibnu Katsir segede itu. Kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik? Sebenarnya belajar Quran ini tergantung pada diri kita sendiri. Betul kan tidak? Ya kan? Kita yang tidak menata waktu dengan baik. Masalahnya apa? Saya mau tanya. Quran itu jalan yang lurus bukan? Kita minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Betul? Allah jawab. Surat 6 ayat 153. Apa kata Allah? Yuk lihat. Nah sebentar. Saya cari kursi saya dulu. Oh ini. Ya. Surat 6 ayat 153. Yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Wajib hukumnya. Karena ini perintah Allah. Wa anna hadza siratim mustaqim. Ini jalanku yang lurus Quran ini. Fattabi'uhu. Ikuti dia. Ikuti Quran itu. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Quran ini yang benar. Ini yang menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Quran. Itu jelas tuh. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kamu ikuti yang lain akan membuat kamu tercerai-berai, hancur berantakan, tidak punya persatuan sama sekali dan kamu tidak punya kekuatan apapun, bagaikan buih di lautan. Itu hadis Rasulullah. Akan datang satu masa di mana umatku banyak tapi tidak punya kekuatan apapun karena mereka seperti buih di lautan. Kenapa? Karena tidak memahami Quran. Dzalika wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah dia Allah memerintahkan untuk kita semua agar kamu taati, agar kamu patuhi, agar kamu bertakwa. Ikuti Quran dan pelajari. Karena desain awal Quran, Allah katakan dalam surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 3. Apa kata Allah? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Supaya kamu paham. Supaya kamu ngerti. Quran ini walaupun dibuat dalam bahasa Arab, pahami, pelajari. Karena dibuat dalam bahasa Arab, diturunkan pun dalam bahasa Arab. Surat 12 ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Tuh, supaya kamu paham. Jadi Quran bukan hanya untuk dibaca, bukan, tapi dibaca untuk dipahami. Jadi kata dasar, makna awal, tilawah, membacanya, memahaminya, melaksanakannya. Itulah tilawah. Nah ini dia. Ini harus kita tahu. Dan saya berjuang. Kalau saya dalam keadaan tidak melihat saja, Allah izinkan. Allah berikan pengetahuan itu. Allah berikan ilmu Quran itu. Kenapa kita tidak? Yang masih melihat. Dan ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Quran itu ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang nyata. Di mana? Di dalam dada orang-orang yang Allah beri ilmu. Artinya ilmu Al-Quran itu Allah masukkan ke dalam dada, membuat dia untuk membacanya, tidak perlu melihatnya lagi. Kenapa? Sudah ada di dalam dadanya. Surat 29 ayat
49. Yang artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nyata di dalam dada. Kalau dia sudah ada di dalam dada kita, perlu nggak kita melihat tulisannya lagi membacanya? Sudah ada di sini. Perlu? Tidak. Anda membaca basmalah kan nggak perlu lihat lagi. Mana tulisannya gimana? Nggak perlu kan? Al-Fatihah perlu? Nggak lagi. Kenapa? Sudah ada di dalam dada. Saya baru aja ngomong di dalam hati saya. Kalaulah ada air hangat. Datang. Allah sayang betul pada kita. Oh ya. Ada yang kurang cuman. Ada yang kurang sayang. Tisu. Jangan dua-dua, nggak perlu basah, nggak perlu kering, kering aja. Ya kan? Nah ini dia. Kalau udah kita disimpan oleh Allah di sini, nggak perlu lagi baca, nggak perlu lihat lagi, udah tahu bacanya. Yuk sama-sama kita baca. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul. Nah gitu. Kalau udah disimpan di sini, baca aja. Kan enak. Nah sekarang bagaimana Allah mau memasukkannya ke dalam dada. Tadi Allah bilang rahmat apa saja Allah bisa berikan. Allah berikan. Tinggal kita bersungguh-sungguh. Maka kata Allah, dikasih enggak? Digaransi oleh Allah. Surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 17. Tuh lihat, digaransi dari Allah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Tanggungan kami. Artinya apa? Garansi, janji, dijanjikan oleh Allah. Garansi, dijamin, tanggungan kami kata Allah. Memasukkannya, mengumpulkannya di dalam dadamu, membuat kamu pandai membacanya. Digaransi. Tapi perjuangannya ya nggak main-main, nggak bisa santai-santai. Harus total, all out. Tidak ada waktu yang terbuang kecuali untuk memahami Quran, mempelajarinya. Oleh karena itu wajar kalau Allah ada peringatan kuat untuk kita. Bagi yang nggak mau memahami Quran, hanya membacanya saja. Kata Allah begini, surat 7 ayat 179. Anda perhatikan, semua ayat yang dibaca saya akan sebutkan surah dan nomornya. Karena begitulah saya menghafalnya. Kalau nggak saya nggak hafal. Ya, surat 7 ayat 179. Apa kata Allah? Sungguh, ini janji Allah. Allah tuh kalau janji kan begitu. Sungguh, beneran, sebenar-benarnya, sungguh-sungguh, nggak pernah main-main. Beneran dan betul-betul terlaksana. Sungguh kata Allah. Apa sungguhnya? Akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Itu terjemahan di sana. Siapa mereka? Jin dan manusia yang akan memenuhi kebanyakan neraka jahanam itu? Kata Allah, satu, mereka yang punya hati tapi tidak gunakan hatinya untuk memahami Quran. Ini contoh calon isi neraka jahanam. Punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Satu. Cross check diri kita sendiri sekarang. Dua, punya penglihatan tapi dia tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di alam semesta ini maupun di dalam dirinya. Dia lupa dengan mata yang diberikan. Dia lupa dengan pendengaran yang diberikan. Dia lupa dengan hati yang diberikan. Dia lupa dengan semua perangkat organ tubuh yang ada. Ada jantung, ada limpa, ada pankreas, ada usus, ada hati dan sebagainya. Lupa dia itu semua. Allah beri gratis. Enggak sewa. Coba kalau sewa, berapa? Ya kan? Maka Allah bilang, mereka yang mempunyai penglihatan tapi tidak menggunakan penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ini juga calon neraka jahanam. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Allah, mereka yang punya pendengaran tapi dia tidak gunakan pendengarannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dengarnya apa?
I don't know why. Itu tadi. Kupandang di kau lalu jatuh cinta bagai pertama. Dangdutan. Hah? Zakia, Zakia. Penari gurun pasir ternama. Zakia, Zakia. Oh, itu yang kerjaan tiap hari. Hah? Nah, Allah bilang, yang tidak menggunakan pendengarannya untuk memahami ayat-ayat Allah juga calon isi neraka jahanam. Ayo cross check, lihat diri kita. Dan dengan tegas Allah mengatakan, perumpamaannya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya Allah. Lebih sesat lagi. Udah sesat gak bisa pulang. Karena gak paham Quran. Mereka inilah orang-orang yang lengah. Mereka inilah orang-orang yang lalai di dunia. Lalai dengan perjanjiannya dengan Allah. Dulu ketika ruhnya sebelum ditiupkan ke janin, ke dalam perut ibunya itu, udah janji, ya Allah, ya Rabb, Engkau Tuhan kami, ya Allah, Engkau Rabb kami. Artinya apa perjanjian itu? Berarti mengakui Rabbnya Allah, Allah itu Rabbnya, berarti semua perintah aturan akan dipenuhi nanti di dunia. Perjanjiannya di mana? Surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Ini dia janjinya. Ini Mas yang baca, tolong ya, maaf sekali. Ini kita nggak sinkron nih. Saya berapi-rapi bersemangat, Anda ngajak tidur. Betul nggak? Betul nggak? Mas, naikin ya volumenya semangat dikit ya Mas. Biar seimbang. Ya kan? Saudara-saudara, contoh saya mau share. Ada satu kereta kencana ditarik oleh 5 ekor kuda. Ya, kereta kencana ini kereta yang sangat bagus milik putri raja, ditarik oleh 5 ekor kuda. 4 ekor kuda mampu berlari 100 km per jam, 4 ekor. Yang satunya dia cuma bisa lari 80 km per jam. Nah, berangkat sama-sama. Berpacu 4 ekor kuda ini mengerahkan sepenuh tenaga untuk mencapai 100 km per jam. Si yang kelima juga mengerahkan tenaganya semuanya. Cuma dia belum berlatih banyak, baru sampai 80 km per jam. Saya mau tanya, berapa kecepatan kereta kencana itu? Loh, kok lama banget mikir? Cuma 5 ekor kuda kok. Berapa? Berapa? Suaranya jangan awar-awar. Berapa tuh? Iya, cuman bisa lari 80 km per jam. Yang 100 km per jam ini mau lari 100 km, nggak bisa tertahan oleh satu ekor nih, cuma 80 km per jam. Maka yang 80 km per jam ini belum biasa, dia akan tertatih-tatih, terseret-seret. Mereka semua akan rubuh. Dia harus berlatih untuk bisa 100 km per jam, baru sama-sama. Jadi 20 km per jam tertahan kemampuannya. Potensinya tidak bisa dikeluarkan. Kenapa? Yang satu masih di bawah form. Di bawah standar. Ya, maksud saya begitu. Jadi supaya ini kereta kencana ini benar-benar ngacir ya. Lari kenceng. Cepat. Semua kita bisa pahami. Oke Mas, tingkatkan suaranya. Baik, kita lanjut. Jadi Allah sampaikan ini. Kamu udah janji dulu ya. Kamu akui aku ini Tuhanmu, Rabbmu. Jadi jangan macam-macam. Di dunia, ikuti semua perintah dan aturanku. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Allah bilang, kamu kuciptakan sebagai manusia dari setetes mani yang bercampur. Kenapa? Karena aku mau uji kamu. Kan dulu kamu udah janji di alam ruh. Ini janjinya. Bahwa kamu patuh sama aku. Nah, sekarang ku uji. Lewat apa ujiannya? Dengan ayat-ayat kami. Apa ayat? Perintah dan larangan. Itu ujian. Nah, supaya kamu paham ujian itu,
Kuberikanlah kamu pendengaran dan penglihatan. Penglihatan dan pendengaran. Supaya kamu ngerti, oh ini soal ujian. Ini ujian buat kita. Surat 76 ayat 2. Mari kita dengarkan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Karena kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu, kami berikan dia pendengaran dan penglihatan. Hati-hati. Jadi soal ujian kita itu sudah ada Quran. Saya mau tanya, kalau kita mau ikut ujian, soalnya dikasih. Nih soalnya. Kira-kira lulus nggak kita? Mestinya lu. Nah kalau begitu soalnya udah ada Quran. Baca itu Quran itu soal ujian kita semua. Jadi kalau kita tidak lulus, ini salah siapa? Masa soal udah dikasih bisa nggak lulus? Coba. Padahal Allah bilang lagi di ayat 3. Ya aku berikan sama, ini jalan yang lurus. Cuman diantara kamu ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Ingkar, tidak percaya. Ayat 3, surat 76 ayat 3. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Nah, ada yang ingkar, kufur, kafir. Ada juga yang bersyukur. Yang lulus siapa? Yang bersyukur. Syaitan pun datang untuk mengusik kita supaya kita nggak belajar jalan yang lurus ini, agar kita masuk ke kelompok yang kufur, jangan yang bersyukur. Dia janji sama Allah. Apa janjinya? Surat 7 ayat 16. Panitia tolong tisu ya, saya ini keringetan. Bapak Ibu maaf sekali, boleh saya buka jas saya? Boleh ya? Tapi nggak perlu khawatir. Karena saya memang bukan jenis yang pakai BH. Kok ketawa sih? Nah, supaya lebih, ini udah basah semua. Ya, nah saya kehilangan nih. Mana? Oh ini. Ya, baca artinya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ayat 17, langsung. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lihat saudaraku, ini iblis janji langsung sama Allah. Dan dia setelah janji langsung kerja. Tidak kayak kita udah janji, ntar dulu, besok, aduh, sebentar. Masih banyak waktu, baru jam berapa, nantilah, sebentar. Ini yang membuat kita ini dikecoh oleh iblis dan pasukannya syaitan. Karena mereka udah janji. Turun, balik situ ayat 7, ayat 16. Apa janjinya? Ya Allah ya Rabb, karena engkau telah mengutuk aku ini sesat, maka aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, belajar Quran itu jalan yang lurus. Ini hari ini kita belajar Quran, ini jalan yang lurus. Dia akan kerja. Banyak ini yang tadinya mau datang gak jadi datang. Betul gak? Ada gak teman Anda yang tadinya mau datang tapi gak jadi datang hari ini? Ada? Ya karena iblis berhasil sama syaitan. Menghalangi dia. Gak usah datang. Jangan dengar ayat-ayat itu. Nanti kamu masuk surga. Gawat. Sepi neraka kami. Gitu. Maka beruntunglah Anda yang datang hari ini. Kan? Dan ayat 17. Bagaimana caranya? Dari depan. Dari belakang. Dari kanan, dari kiri. Artinya ini apa? Dengan berbagai macam cara apapun, di situasi manapun, di tempat kapanpun, kami tetap akan menghalangi kamu semua mendengar dan mempelajari Quran. Ini dia iblis dan pasukannya. Jadi kalau Anda baru baca Quran di rumah, Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, kok kunang-kunang ya nggak kelihatan ya. Inna a'tainakal kautsar. Aduh, ini apa kok nggak jelas? Aduh. Aduh, kayaknya nggak tempat waktunya sekarang. Istirahat dulu lah. Ini dia ini. Bahkan, mau kemana? Woi, nggak tahu. Pagi ini kajian duha. Oh ya. Udah, monggo. Saya nyusul nanti, kata teman kita itu. Nyusul. Nggak usah tunggu saya, berangkat. Pas berangkat, kok dia nggak mau datang? Kenapa sih? Udah dijemput. Tadi cepat jalannya, jadinya lambat. Kok nggak mau datang sih? Aduh, siapa aja di sana ya? Waduh, kayaknya nggak ada bestie di sana. Bestie-bestinya nggak ada, cuman dia nggak datang. Tunggu dulu lah. Kalau dia belum jalan, gua nggak jalan dulu. Tunggu setengah jam. Gua nggak jalan. Telepon. Halo, teman. Kok gua tunggu kok belum jalan? Aduh, ini kucing saya beranak. Tikus saya kejepit ekornya. Ayam saya tiba-tiba bulunya keriting. Jadi saya nggak bisa datang karena mau buat kesalahan, mau lurusin dulu lagi. Jadi mohon maaf ya saya nggak datang hari ini. Udah, kan ada tiap bulan sih, udah bulan depan aja. Oh gitu ya. Ya udah, gua nggak berangkat juga lah karena nggak punya teman. Klepek, tewas. Si setan tepuk tangan. Yes, berhasil. Yes. Mana lagi? Cari lagi yang lain. Halangi supaya dia nggak datang. Itu. Ini. Supaya kita menyadarinya. Makanya Allah suruh apa? Berbuat segala sesuatu diawali dengan taus, minta perlindungan dari Allah. Ya Allah. Supaya kami ini tidak diganggu oleh syaitan. Seperti tadi pagi kita buka. Yes, maju kita dengan perlindungan dari Allah. Dan kita ajak lagi, kita libatkan Allah ke dalam pertemuan kita. Agar Allah memberikan kepahaman yang baik. Karena belajar yang cerdas itu dengan basmalah. Diawali dengan basmalah membuat kita cerdas memahami segala sesuatu. Ini harus dipahami. Ya, baik. Kita lanjut. Bapak Ibu, Anda bayangkan lagi saya. Apakah segampang Anda belajar? Tidak. Lebih berat lagi. Kenapa? Ya tidak melihat. Harus bacanya benar. Tajwidnya harus didengar. Diulang berkali-kali. Ya kan? Ya itu. Jadi lebih berat. Tantangannya lebih besar. Tapi pada situasi yang demikian, kita bangun semangat kita lebih besar lagi. Sehingga kalau ada tantangan, rintangan, gangguan, dan sebagainya, kita mampu menghadapinya dan mengalahkan syaitan-syaitan itu. Sehingga dia kabur pergi dari kita. Ini ayatnya ada. Orang-orang yang membaca Quran, iman kepada Allah dan hari kemudian, Allah pasang. Allah bangun tabir, tirai. Mengelilingi kita sehingga si syaitan tidak bisa masuk mengganggu. Begitu kalau kata Allah di Quran. Makanya kita harus semangat dan taus, basmalah. Kita perhatikan supaya Allah lindungi kita. Jadi syaitan itu cuma bisa seandainya ini kaca begitu kan. Dia cuma bisa melihat gini. Mau masuk udah ada tirai dari Allah. Gak bisa. Gak bisa masuk. Allah udah lindungi kita. Surat 17 ayat 45. Lihat. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Suatu dinding yang tertutup. Nah, satu dinding dibangun antara orang yang iman pada Allah dan hari akhirat dengan yang tidak. Artinya yang datang duduk di sini, dia tidak iman sepenuhnya, cuman mau dengar-dengar saja. Dia cuma dapat dengar-dengar aja. Saya mau lihat-lihat aja, cuma dapat lihat-lihat saja, tidak dapat ilmunya. Karena Allah berikan hidayah petunjuk kepada siapa? Yang mau terima hidayah itu. Yang nggak mau, cuma lihat-lihat, cuma dengar-dengar, cuma sekedar lumah. Cuma sekedar lihat dan dengar. Pulang, kalau ditanya, apa kajiannya hari ini? Bagus. Wih, bagus. Gimana? Wih, ustadznya hampir seperti orang gila, jingkrak-jingkrak. Saking full power semangat. Beneran. Terus yang dikaji apa sih? Quran. Apa bagian isinya? Nah itu yang saya nggak ingat.
Jadi yang kamu ingat apa? I don't know why. Dia nyanyi tadi. Wih, ustadznya bisa nyanyi loh. Terus bisa apa lagi? Bisa mijat bunyi-bunyi. Jadi kajian Qurannya apa? Itu yang aku lupa. Soalnya tadi aku ngantuk banget. Jadi, nggak tahu apa. Gue mau pulang dulu ya, mau tidur capek. Lama banget pun kajiannya 2 jam lebih. Gue nggak tahu tuh Ustadz ngoceh apa aja tadi. Udah lompat-lompat kayak monyet baru keluar dari hutan. Apa yang disampaikan saya nggak tahu. Nah ini dia. Pasukan iblis, syaitan-syaitan itu bekerja semuanya. Maka orang yang iman kepada Allah dari kemudian Allah pasang tirai, Allah bangun pembatas supaya penjahat-penjahat yang tidak kelihatan itu tidak bisa masuk. Jadi kalau Anda ikut kajian terus ngantuk, hati-hati. Hati-hati. Ya, caranya bagaimana? Kita kasih ajian membangunkan dari tidur. Kita ajian memanggil kembali ruhnya supaya tidak digenggam oleh syaitan. Mau? Nah, kita bantu teman kita yang ngantuk. Caranya gimana? Gampang. Angkat tangan kanan ke atas. Semua. Udah kan angkat tuh. Turunkan ke sebelah kanan Anda ke pundak teman Anda. Yang laki-laki jangan ke yang perempuan ya. Sesama jenisnya. Udah? Pegang bahu kanannya. Pegang, genggam. Terus ngapain? Guncang. Teman. Bangun, 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 bangun. Ayo ngaji, ayo ngaji. Dengar Quran, dengar Quran. Berhenti. Angkat tangan kiri. Taruh ke kiri pundak teman. Lagi. Ayo teman, ayo teman. Bangun, bangun. Dengar Quran. Dengar Quran ya. Enak kan? Nah, jadi kita langsung membangunkan teman kita. Dan kita boleh uji lagi konsentrasi kita. Ini kita konsentrasinya bagus nggak? Dengar Pak Ustadz yang satu ini. Pak Ustadz ini ngomong apa sih? Gimana nih? Kita ini konsentrasi nggak supaya paham? Mau uji konsentrasi? Mau? Mau ya. Kita lihat kajian duha yang dikelola oleh Pondok Pesantren Ibnu Katsir Jember. Bagaimana? Berapa besar? Oke, saya kasih contoh. Nanti ikuti ya. Dengarkan dengan baik, ikuti apa yang saya katakan. Paham? Ikuti apa yang saya katakan. Yang saya ucapkan ikuti. Contoh. Kadang-kadang kepikiran. Contoh. Jadi saya bilang, kosong. Karena kita dulu aja. Ikuti yang saya ucapkan. Kosong. Kosong. Ya, kosong. Yang saya ucapkan. Kosong. Kosong. Sampai kanan. Jadi, nggak temu. Kalau ada begini. Di konsentrasi ini. Ya. Terus usap tangan kiri Anda. Usap. Coba begitu. Karena ikuti apa yang saya ucapkan. Siap? Kamu bisa. Kita mulai. Kita mantap. Ikuti saya. Yang saya katakan. Kosong. Sampai kencang. Aduh. Baik. Dan langsung ke dagu Anda. Ke dagu.
Aduh Bu, yang konyol-konyol salah jangan tepuk tangan. Kalau yang bagus tepuk tangan. Ini udah memalukan. Dagu pindah ke dahi. Ya Allah. Hah, ini kajian apa? Pakai YouTube ya? Wih, malu kita. Dunia yang nonton. Itu kajian apa? Dagu pindah ke dahi tepuk tangan. Ya. Saya nggak puas. Anda harus berhasil. Tes konsentrasi yang kedua. Dengarkan dengan baik semuanya. Konsentrasi. Ada seorang sopir. Anggaplah kita ini sopir semua. Sopir ya. Statusnya sopir ya. Ada seorang sopir. Sopir ini mau berangkat pertama ke Surabaya. Dia hidupin mobil dari Jember. Langsung berangkat jalan-jalan ke Surabaya. Berapa jam? Bilanglah 5 jam. Berapa kilometer? Hitung sendiri. Ya kan? Sampai di Surabaya istirahat. Dari Surabaya dia berpikir, ini tanggung sih ke Surabaya ini. Kota wisata terdekat Malang Batu. Balik. Masuk tol Malang Batu. Batu langsung istirahat di Selekta. Berapa jam? 5 jam juga. Istirahat di Selekta. Wih, mandi kolam renang, lihat taman bunga, naik sepeda, di kabel, kan semuanya nikmati, nginep di sana. Besok paginya sudah puas. Kalau mau lanjut lagi wisata, ini tanggung waktunya udah Minggu sore. Udahlah, kapan-kapan nanti balik lagi. Ini pulang aja dulu. Langsung pulang dari Surabaya, dari Batu Malang, Selekta, pulang langsung ke Jember. Juga 5 jam. Sampai rumah istirahat. Pertanyaannya, konsentrasi. Berapakah usia si sopir? Ayo. Piro? Pinten? Hah? Usia si sopir tadi yang nyetir itu Jember, mana tadi? Surabaya, Batu, Jawa Timur, Selekta, terus balik ke Jember lagi. Berapa usianya? Enggak kedengeran. Mbak, berapa? Hah? Mungkin 50, mungkin, nggak pasti. Saya nggak mau yang pasti-pasti aja. Siapa? Berapa? 40, pasti ya? Oke, ibu ini 40. Usia ibu berapa? Hah? Berapa? Usianya 68. Dia memandang sopir tadi 40. Kan saya bilang tadi, umpamanya kita ini sopir semua. Benar gak? Jadi berapa usia sopir? Ya usia Anda. Ngapain usia orang lain? Ngapain? Surabaya sekian ratus kilometer, 5 jam. Dari Surabaya terus ke Malang, Batu, sekian kilometer, 5 jam. Besoknya istirahat 1 hari. Terus besok balik lagi. Wah, langsung ke Jember, 5 jam sekian ratus. Oh, kira-kira usianya sekian. Mungkin 40. 50. Kira-kira. Lupa dengan usia sendiri. Padahal dia itu sopir. Ya, Anda mau belajar Quran seperti ini susah, nggak konsentrasi. Ya, gagal lagi. Allah Rabbi. Oh, minta ampun. Astagfirullah. Ya, baik. Jadi, ternyata nggak gampang. Banyak ada syaitan yang terus mengganggu. Sampai lupa pada usia sendiri. Ya, baik. Nah, yuk kita lanjut. Nah, tergambar ada bahwa belajar Quran itu tantangannya besar. Ya kan? Nah, demikian juga hidup di dunia tadi akan diuji terus. Jadi kalau kita mau sukses, mau berhasil, Allah kasih peta di Quran.
Ikuti peta ini, kata Allah, kamu pasti berhasil. Kamu pasti sukses, tapi ikuti ini. Maka dari Nabi Adam, ketika Adam diciptakan, tujuan Allah menciptakan Adam untuk ditugaskan di bumi. Lantas disuruhlah turun. Kita nggak cerita sebab terjadi harus turunnya. Ya, pokoknya memang asalnya memang mau diciptakan jadi khalifah di bumi. Itu sudah setting awal. Maka Allah suruh, Adam, turunlah kamu semua ke bumi. Bersama dengan Hawa, ibunda Hawa. Kita tidak bahas setan dulu, kita singkirkan dulu setan. Ini kita urus manusia dulu. Allah bilang nanti ketika kamu turun di bumi, ku berikan petunjuk yang namanya hudan. Ikuti petunjuk itu, jaminan kata Allah. Kamu nggak pernah ada khawatir dan takut di bumi itu. Menyenangkan. Dan kamu juga tidak akan pernah bersedih hati, happy. Penting ikuti hudanku, petunjukku ikut. Kata Allah gitu. Yuk kita lihat ayatnya. Surat 2 ayat 38. Surah Al-Baqarah 2 ayat 38. Perhatikan. Qulnah bitu minha jami'a. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Artinya, Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian suruh turun sama Allah. Wih, suaranya udah berganti, intonasinya naik, sudah semangat. Yes. Ini jangan-jangan udah minum biangnya energi. Jos gitu ya. Langsung naik. Ya, lanjut Mas. Kemudian, jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau datang petunjukku nanti, yang namanya tuh hudan. Maka barang siapa yang mengikutinya, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada rasa takut. Dan tidak pernah bersedih hati. Ini dari cikal bakal manusia. Allah udah bilang, ikuti petunjukku. Aman kamu di bumi itu. Jadi kalau kita sekarang susah. Kita ini susah. Karena kita tidak ikut petunjuk Allah. Allah janji. Kuturunkan kamu ke muka bumi. Kusiapkan semua sumber kehidupan untukmu. Apapun yang kamu butuhkan, ku kasih. Ku siapin, tinggal ambil aja. Gitu kata Allah. Surat 7 ayat 10. Mari kita lihat. Wih, Icaknya puter badan lihat. Apa yang lihat? Nggak kelihatan apa-apa. Lah kan saya nggak ngelihat. Ya, baik. Surat 7 ayat 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Disiapkan sumber penghidupan, sumber kehidupan. Apa saja yang kita butuh, sudah Allah siapkan. Anda mau tahu apa aja yang disiapin? Yuk kita lihat. Surat 17 ayat 70. Sambil saya minum boleh kan? Boleh, alhamdulillah. 17:70. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini bukti unggulnya manusia. Kami berikan kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan semua makhluk yang kami ciptakan. Ini keunggulan kita. Diberikan kelebihan yang sempurna. Untuk apa? Untuk mengambil, mengolah apa yang Allah siapkan. Kami tundukkan laut. Agar kapal-kapal dapat berlayar. Angkut mobil, angkut semen, angkut besi, angkut apa, antar pulau, antar negara. Silakan. Hei laut, tenang. Jangan ngamuk. Jangan marah. Ini ada kapal, manusia mau lewat. Layani dia. Begitu Allah perintahkan sama laut. Jadi kita bisa olah laut itu. Dan cari karuniaku di sana. Rumput laut ambil silakan. Terumbu karang silakan.
Ikan-ikan silakan. Mutiara, intan, berlian, emas silakan. Minyak bumi, lakukan pemboran silakan. Apa saja Allah kasih itu. Ambil. Wah, saya mau ikan kerapu. Ikan kerapu, ikan di dasar laut yang bersentuhan dengan pasir. Itu ikan kerapu. Naik dikit ke atas ada karang-karang. Namanya ikan karang. Makanya ikan kerapu dan ikan karang mahal karena memang menyelamnya ke dasar laut. Naik lagi ikan simba. Enak tenan ikan simba ini kan. Ikan yang sedikit tulangnya besar-besar. Tapi isi semua empuk. Naik lagi ikan layur. Naik lagi, sampai ikan tongkol, ikan selar, ikan kembung di permukaan. Sudah ada areanya, Allah kasih. Ambil, olah, pelajari, cari, belajar ilmunya. Begitu. Ya kan? Nah silakan. Nah ini baru laut. Saudaraku bayangkan seluas apa laut di bumi ini. Betul? Saya mau tanya, pernah nggak Anda dengar? Ikan tongkol langka. Ada? Nggak ada. Satu butir telur ikan itu ratusan ribu ikan lahir. Dan ikan di laut itu berenang, bergerak, air bergerak, dia cepat besarnya. Jadi nggak pernah ada kelangkaan ikan. Ya kan? Nah, baik, kita lanjut. Terus apa lagi yang disiapin oleh Allah? Allah siapin lagi. Apa? Apa yang ada di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah dengan seluruh isi bumi ini. Kata Allah, ambil olah sebagai rahmat dariku. Yang penting apa? Tadi dua ayat itu bersyukur dan lihat tanda-tanda kekuasaanku. Di mana ayatnya ini? Surat 45 Al-Jasiyah ayat 12 dan 13. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrih litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, cuma disuruh bersyukur. Next. Ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Dia menunjukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ini rahmat Allah. Ambil, olah semuanya. Yang penting perhatikan, pikir pakai akal sehatmu. Silakan. Jadi dari beberapa ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya boleh tanya, mestinya susahkah kita hidup di bumi? Tidak. Tapi kenapa jadi susah? Kita susah karena lanjutan dari tadi surat Al-Baqarah ayat 38 perintah ikuti petunjuk. Kita susah karena di ayat 39 ini. Surat 2 ayat 39. Apa bunyinya? Walladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kasihan ya. Penghuni neraka dan kekal. Kenapa? Karena membantah, ingkar dengan ayat kami dan mendustakannya, tidak percaya. Sehingga hidupnya tidak sesuai dengan ayat Allah. Jadinya dari dunia pun dia susah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi begitu, kalau kita tidak ikuti perintah Allah. Susah. Dan ayat ini terus turun berlaku. Kata Allah, nanti kalau datang rasul-rasulku kepada kalian semua, ikuti, bertakwalah. Dan lakukan perbaikan. Supaya kamu nggak takut hidup di dunia dan tenang, tidak sedih, nyaman. Artinya apa? Kamu happy di dunia ini. Surat 7 ayat 35. 7:35. Hai anak-anak Adam, Hai anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, nanti kalau rasul-rasulku tunjuk, ku angkat, ku pilih di kelompokmu di dunia itu dari kaummu sendiri, ku kirimkan kepadamu dan dia menyampaikan ayat-ayatku, ayat kami, ikuti kata Allah. Ya, dengan memperbaiki diri. Terus bertakwa dan memperbaiki diri. Lanjut. maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini untuk Nabi Adam aja atau sampai sekarang berlaku? Karena rasul-rasulku banyak sampai Rasul Muhammad terakhir. Kalau kamu ikuti, kamu bertakwa dan mau melakukan perbaikan diri, kamu tidak pernah la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut. Nyaman. Karena semua tercukupi. Dan walahum yahzanun. Kamu nggak perlu khawatir. Oh, ini kemarau panjang bener. Semua tanaman mati. Cari air susah. Enggak. Penting ikuti petunjukku. Jadi kalau hari ini kita mengalami hal bermacam-macam, carut marut, apalagi Indonesia ini dalam ancaman yang begitu luar biasa, seolah-olah seperti Islam ini sudah mau dihapuskan, didiskreditkan begitu rupa. Sama-sama kita tahu, kita harus kembali kemana? Kembali ke Quran. Karena petunjuk Quran itulah yang akan membangun kita semua. Makanya pelajari Quran. Let's back to Quran. We have to study Quran. We have to know Quran. Ya Allah, bisikan cinta datang. Kan kalau ustadz lain kirim surat. Suratnya dibaca. Bisa baca dia, saya nggak bisa. Maka dia datang, bisikan penuh kasih cinta. Ustaz, maaf, only 10 minutes again. Ya, cuman tinggal 10 menit lagi. Ya, apa boleh buat? Sampai ketemu tahun depan. Hah? Insya Allah. Anda masih mau lanjut nggak belajar Quran begini? Tapi pengajarnya ini jingkrak-jingkrak. Terus nyanyi-nyanyi. Wah, ada dangdut pula lagi. Hah? Mau Anda begitu? Oh, keren itu. Ya terserah Anda. Baik, singkat ceritanya. Ya, kembali ke Quran. Dan Allah bilang, kamu mau sukses, emang banyak ujiannya. Begitu. Kamu terus akan diuji. Ini saya persingkat aja materinya. Tapi Anda memang pasti sukses. Hadapi dulu ujian ini. Yuk lihat ya. Cepat dibaca terjemahannya. Surat 2 ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Cukup. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Di sini surga dinamakan jannah. Jannah itu arti kata asalnya bukan surga, tapi sukses yang besar. Apakah kamu pikir kamu akan sukses yang besar? Sukses besar terakhir adalah jannah, surga. Ya, Allah bilang kalau kamu sukses besar, mau sukses besar, apa yang harus akan kamu hadapi? Lanjut kalimatnya. Padahal kamu belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ini kalimat Allah kasih tahu orang-orang dulu sukses itu diuji dulu, cobaannya macam-macam. Jadi kalau kamu mau sukses seperti mereka, pelajari ujian-ujian yang mereka hadapi. Bagaimana mereka mengatasinya, bagaimana mereka menghadapinya, pelajari dan ukur kekuatanmu.
Berapa kepintaranmu, kecerdasanmu, kemampuanmu, energimu, powermu. Hitung supaya kamu bisa sukses. Dan lihat kesungguhanmu. Apa saja ujiannya? Lanjut. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, Allah bilang ini. Kamu akan diuji. Masathumul ba'sa. Ini ujian ringan datang 0 sampai 20%. Mau ke masjid, gerimis, itu ujian ringan. Ya kan? Kalau ujian ringan lulus, naik. Waddarra. Ini yang 21% ke 50%, lebih berat. Sudah siap semua mau berangkat. Ya Allah, bensin gak ada ya Allah. Hidupin. Wah, ini ada sisa bensin, tuangin, hidupin. Ya, baterainya habis. Lebih berat. Butuh dana. Fisik, ya Allah kayaknya gergesan hari ini, kedinginan. Atau kecapean. Ini 21 sampai 50%. Ujiannya lebih berat. Kalau ini bisa Anda hadapi, masuk lagi. Apa? Zulzilah. Diguncang. Arti ujiannya hebat. 51 sampai 100%. Kenapa? Karena akan Anda mencapai suatu tempat di mana Anda ada pada posisi seperti emas 24 karat. Saudaraku, saya mau bertanya pada Anda, apakah emas 24 karat, emas murni ini terlahir begitu saja atau diolah, dibakar dengan panas yang membara? Betul? Semuanya berangkat dari alam, dari bumi dalam keadaan bercampur aduk kotor, betul? Maka bahan emas yang bercampur dengan berbagai noda ini dibakar dengan panas yang membara, dengan panas yang lebih tinggi untuk merontokkan semua kotoran-kotoran itu sampai akhirnya dia menjadi 18 karat. Itu ringan. Kalau mau naik ke 22 karat, maka dibakar lagi dengan panas yang lebih tinggi, lebih lama, yang lebih membara, lebih membakar, sehingga kotoran-kotoran yang tadi tidak rontok dengan panas yang lebih tinggi ini, maka rontok semua. Jadilah dia 22 karat. Setelah mengalami ujian yang berat, begitulah hidup kita. Dan kalau sudah 22 karat, mau jadi emas murni, maka dibakar dengan panas yang lebih tinggi, dengan panas yang lebih membara, dengan waktu yang lebih lama, 51 sampai 100%. Sampai semua kotoran-kotoran itu luntur, jatuh, terlepas dari diri kita, sampai kita jadi emas murni 24 karat. Ini proses. Inilah Allah maksudkan. Dan untuk melewati itu, apakah kita mau melenggang kangkung? Tidak, saudaraku. Juga demikian tuh hafal Quran. Tak ada yang bisa sambil tidur-tiduran, santai. Tidak bisa. Harus melewati tantangan-tantangan ini. Mungkin di awal-awal ketika Anda merintis hidup, baru berkeluarga, baru selesai kuliah, dapat kerjaan, mau maju, mau sukses, ada prestasi yang mau diciptakan. Anda harus merangkak. Ya Allah, berat ya Allah. Tapi aku lewati ujian ini ya Allah. Aku ingin sukses. Aku ingin bahagiakan ibuku, ayahku, keluargaku. Aku ingin menciptakan dan mencatat prestasi karya yang besar, yang mengesankan, dan ingin mengubah dunia ini. Ingin mengajak saudaraku menjadi umat muslim yang sejati. Ya Allah, izinkan aku menyampaikan Quran. Maka ketika aku harus menangkap, enggak masalah. Biar aku capek, biar aku yang berkorban. Kalau lewat merangkaknya, ya Allah ternyata aku harus melompat, berlari, lari, melompat, lompat, terjang semua. Penting ya Allah berikan keberhasilan padaku. Aku lakukan yang terbaik untuk agama ini. Aku berjihad di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah restui aku, ridai aku ya Allah. Hanya padamu aku berharap ya Allah. Hanya padamu aku menyandarkan diri. Ini semua saudara-saudaraku ya Allah. Jadikan mereka semua ya Allah muslim, muslimah sejati emas 24 karat.
Kalau tepuk tangan nggak usah pelit-pelit, semua aja sebagian. Memberi tepuk tangan aja perhitungan. Gimana Allah mau ngasih? Betul kan tidak? Enggak total. Tadi pagi udah total. Ujian pantas konsentrasi gagal. Ya saudara, begitu. Inilah hidup. Tidak ada yang tenang, nyaman, enak begitu. Tidak. Saya mau tanya, kalau ada yang sudah melahirkan anak, bagaimana? Apakah Anda melahirkan anak sambil ketawa geli? Ih, lucu bener. Saya mau melahirkan. Begitu. Tidak, dengan akhirnya apa? Habis tenaga. Ya, Mas, nggak sanggup lagi deh. Lemes. Pak dokter, Bu Bidan, udah saya dioperasi aja. Nggak sanggup lagi, Mas. Sakit, Mas. Kelima anak saya menemani lahir. Jadi saya tahu betul bagaimana. Dokter Bidan motivasi. Ayo Bu, ayo kita coba sekali lagi. Wih, ini kalau saya lihat ya, kalau ibu ngedan sekali lagi dengan total, ini langsung lahir. Benar, yuk kita coba. Suami juga mendampingi. Yuk sayang, ini buah hati kita. Rasa cinta kita. Yang kita buat dengan enak. Loh, ingat kan? Jadi hasilnya pasti bagus. Yes, yuk berjuang. Saya menemanimu. Yuk sayang. Ngedan sekali lagi dengan izin Allah. Minta pada Allah, ya Allah, berikan kekuatan pada istriku ya Allah. Karena mau lahir seorang anak manusia yang baru. Yang akan berjuang untuk agamamu. Yang akan membela agamamu. Berjihad menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya Allah, berikan kemudahan melahirkannya. Lahir dengan mudah. Amin ya Allah. Ibu, dia pada waktu ngedan tadi nggak ingat mati atau hidup. Yang penting anak ini lahir. Begitulah perjuangan itu. Total. Maka ketika belajar Quran pun begitu. Ya. Nah, penutup surat 58 ayat 12. Hai orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul. Kalau mau ketemu Rasul, mau curhat. Mau mengadakan pembicaraan khusus. Sekarang Rasul tidak ada. Pembicaraan khusus itu dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasul. Kalau kamu mau menyelesaikan satu urusan dengan Quran, maksudnya begitu. Kalau kamu mau kajian Quran, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang-orang miskin sebelum. Hendaklah kamu keluarkan sedekah untuk orang-orang miskin. Kalau mau belajar Quran, mau kajian agama, keluarkan dulu. Ini ayatnya. Mestinya di awal. Tapi oke lah, hari ini kan kita belum paham, baru tahu ayatnya. Ya, baru tahu ya. Tuh, baru tahu lagi. Kasihan deh. Quran udah kapan-kapan, belum lahir kita dia sudah ada, tapi kita baru tahu. Oke, nah, kita baru tahu. Nih, mau belajar Quran, mau menyelesaikan urusan, mau kajian agama, keluarkan dulu sedekah supaya kepahaman agamanya datang, kepahaman ilmu mudah kita cerna dan Allah masukkan ke dalam dada. Dan itu kapan dilakukan? Sebelum pembicaraan itu. Sebelum kajian itu. Itu harus dikeluarkan dulu. Ini perintah aturan Quran. Makanya ikut kajian pulang kagak ngerti apa-apa. Karena nggak mengikuti aturan Quran. Anak yatim, fakir, miskin. Orang-orang yang tak berdaya itu kaum duafa. Nggak dapat apa-apa dari kajian kita. Coba dari kajian ini kita kumpulkan dana. Kita salurkan ke mereka. Mereka berdoa, ya Allah, tolong kajian Tuhan Ibnu Katsir itu ya Allah. Limpahkan rahmat untuk mereka. Orang-orang yang di dalamnya istiqomah belajar. Dan beri kepahaman yang baik ya Allah. Doa orang miskin cepat nggak dijawab Allah. Nah ini dia. Terus lanjut. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Ya Allah, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Mau pilih yang baik atau yang lebih baik? Sudah lebih baik, lebih bersih. Betul? Mau?
Kok lemes begitu bicara infak langsung lemes? Mau nggak? Sungguh? Saya tidak ikut terjun, tapi coba koordinasi dari ujung sana, kumpulkan duitnya seikhlas Anda, berakhir ke panitia. Jangan bilang tadi udah. Ini saya ajak sekarang, beda dong. Tadi memang udah biasa kan, tapi kan bukan di awal kan, tengah pengajian, betul nggak? Ini sesuai ayat mestinya di awal, tapi kita lakukan di akhir karena baru belajar. Saya hanya ingin mengajak, saya mau melihat siapa yang benar-benar berjihad untuk Allah bukakan jalan-jalannya. Surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu. Dan mereka yang berjihad bersungguh-sungguh serius. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum. Betul-betul mencari ridha Allah. Subulana. Kata Allah, kubukakan jalan-jalan sukses untuk mereka. Tapi mereka lakukan ini. Wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu, tidak ada paksaan. Yang mau berbuat. Ulang lagi, yuk keluarkan dari ujung sana. Seikhlasnya. Supaya dana yang kecil jadi besar karena ikhlas. Dana yang besar lebih besar lagi. Tolong deret satu jalan kumpulkan di ujung sana kasih kepada dia. Deret dua demikian lagi. Deret tiga demikian dan seterusnya. Sambil sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Belum? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dana yang terkumpul yang kedua ini akan disalurkan dua. Sebagiannya untuk kaum miskin, sebagiannya untuk operasional panitia. Betul? Mereka butuhkan dana juga kan? Nah, jadi dibagi dua, sebagian untuk orang miskin sebagaimana ayat, dan sebagian lagi untuk penyelenggaraan acara ini. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya Faisal Hadi bersama istri Ibunda Anita Nawawi. Di mana ya istri saya? Tolong bangun dong. Istriku tercinta. Mana ya? Saya nggak tahu.
Di belakang, di belakang. Mana? Belakang, kanan, kiri, tengah. Pakai kacamata. Tolong halo dong padaku. Halo sayang. Cintaku. Bersuara dong dikit. Ah! Bukan hanya bahasa di Quran. Apa? Rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya di Quran. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh kita akan kenal nanti ya. Baik, kalau ikut kajian-kajian kami terus, insya Allah, monggo. Nah, Bapak Ibu, agenda pengajian saya seluruh dunia, seluruh Indonesia, betul. Sampai dunia juga. Karena saya Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, sampai ke Beijing. Yang ngatur nih Ibunda Anita Nawawi. Anda kontak beliau, Bu, kami mau kajian ini. Tanggal sekian, seperti ini. Pulang besok. Kemana? Ke Batu. Terakhir di Batu ada beberapa pertemuan. Terakhir tanggal 13 Oktober. Selesai itu malamnya pulang langsung berangkat ke Jogja. Di Jogja sudah menunggu tanggal 16 Oktober ada pelatihan sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan tema menggapai khusyuk di dalam sholat. Jadi belajar bagaimana menyambungkan hati ke Allah. Silatun. Gitu. Dan ada pertemuan lagi. Setelah itu baru kami pulang ke Bandar Lampung. Jadi perjalanan kami ini sudah lebih kurang sampai di Bandar Lampung sebulan. Sebulan dalam perjalanan. Kadang 2 bulan. Maka kemanapun saya pergi istri harus ikut. Karena yang urus pakaian kan saya nggak ngelihat. Ya kan, baju apa, bagaimana, makan dan sebagainya beliau. Dan kali ini dibantu oleh putra kami, anak yang keempat. Yang juga dengan izin Allah sudah khatam Quran di Maskanul Hufaz dengan Oki Setiana Dewi. Hadir di sini. Muhammad Kausar Al-Abrar. Mana nak? Halo dulu. Wah, ada orangnya ya? Ada. Hah? Belum nikah sih. Promo, masih bujang loh. Ya, jadi begitu. Kami bertiga diundang oleh Ustadz Syukri, teman kami yang memang kita kenal baik dari Batu. Ya, mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu Allah izinkan kita bertemu dalam kondisi yang lebih baik lagi. Hari ini jadwal kami terakhir. Setelah tadi malam, subuh sekarang. Sore malam nanti masih kosong. Kalau ada Bapak Ibu yang pengen sharing khusus, misalnya ingin membuat kelompok kecil di mana telepon Bunda Anita tanya, Bu, Bunda, kami mau nih ada pertemuan malam nanti, ba'da maghrib, ba'da isya, pukul berapa boleh? Atau besok pagi subuh di masjid mana? Silakan beliau yang mengatur agenda ya. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Semoga pertemuan hari ini penuh dengan rahmat dari sisi Allah dan berguna. Kita tutup dengan satu kali lagi kita salawat seperti tadi. Yuk sama-sama semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 2 kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.